Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani rohani, dimudahkan perjalanan kita, diberikan kemudahan juga ibadah-ibadah kita selama berada di dua kota suci Mekah dan Madinah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah di Rahman yang dimuliakan Allah. Perjalanan kita ingin mendapat kilas tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang ini kita akan mendapat kilas bagaimana tentang perjuangan baginda Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Jadi Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah Al-Mukarramah ini, Bapak Ibu, banyak sekali cobaan, banyak sekali atau banyak sekali ingin diintimidasi, ingin dibunuh, ingin diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, terutama pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semuanya membenci kepada baginda Rasulullah SAW karena beliau berdakwah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selama 13 tahun di kota Mekah ini. Maka sedikit yang ikut baginda Rasulullah waktu itu. Bahkan di suatu saat dari saking bencinya orang-orang kafir yang ada di sini bersembara kepada orang-orang kafir, kepada pemuda-pemuda kafir yang ada di Mekah ini. Bahkan dari golongan-golongan kafir, bukan hanya kafir sekitar saja, dari berbagai daerah, dari golongan anak-anak muda, dari suku-suku yang ada di Mekah berkumpul, ditangkap oleh orang-orang kafir. Itu apa? Untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Sampai di suatu hari ada yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu berada di setelah Sa'id, di luar dari Sa'id, dari Marwah ke kanan. Disitulah tempat bagaimana atau tempat itu yang disebut Darun Nadwah, tempat musyawarahnya orang-orang kafir yang ingin membunuh baginda Rasulullah SAW. Di situ, di Darun Nadwah tersebut, maka orang-orang kafir berkumpul di sana bermusyawarah dengan grup-grupnya ingin bagaimana Rasulullah SAW hilang dari dunia, bagaimana Rasulullah hilanglah dari kota Mekah ini. Kenapa? Karena mengganggu keadaan, mengganggu stabilitas orang-orang kafir yang ada di sini. Makanya diberilah sembara di sana, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan 100 ekor unta. Waktu itu kita itu banyak dari golongan orang-orang kafir dan juga ada dari ketuanya jin yang menyerupai manusia yang ingin atau ikut berandil dalam musyawarah tersebut. Ada yang satu mengatakan, Bapak Ibu, Muhammad hilangkan saja, artinya diasingkan saja. Ada yang satu mengatakan bunuh saja, karena kalau dibunuh, Bapak Ibu, karena Rasulullah ini adalah banyak dari golongan pamannya, dari orang-orang muslim juga, dari atas yaitu orang-orang beriman juga, makanya takut. Makanya dikumpulkanlah orang-orang suku-suku pemuda-pemuda yang ada di Mekah ini, supaya kenapa? Supaya Nabi Muhammad kalau dibunuh tidak akan memberontak, tidak akan melawan, karena dari suku yang lain ikut andil juga membunuh Rasulullah. Maka di sini Bapak Ibu, Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya yaitu berdekatan dengan misi yang kemarin kita keluar dari Sa'id, dari Marwah kanan, disitulah juga rumah Rasulullah SAW berada di posisi di situ. Dari Nadwah di belakangnya, terus rumah Rasulullah di situ posisinya. Maka setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah dari waktu malam
berada di rumahnya dan akan diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh baginda Rasulullah. Ketika itu ada Sayyidina Ali, ya Ali ta'al, kata Rasulullah, tidurlah kamu di tempat tidurku, kata Rasulullah. Maka Sayyidina Ali langsung, na'am ya Rasulullah, langsung beranjak atau berada di tempat tidur baginda Rasulullah. Waktu itu Bapak Ibu, Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir di sekitaran rumah beliau, dikepung. Tapi Rasulullah mengambil pukul dan menaburkan orang-orang kafir yang sedang menunggu keluarnya baginda Rasulullah, menunggu ingin dibunuhnya baginda Rasulullah, ditaburkan ke rumah di pinggir-pinggir rumah Rasulullah. Maka di situ Bapak Ibu, Rasulullah dengan izin Allah keluar dari rumah menuju ke bukit yang ada di sebelah kanan kita ini. Ini adalah namanya bukit apa? Bukit Sur, yang mana baginda Rasulullah SAW selama 3 malam berada di bukit Sur tersebut. Sebelah kanan kita ini di atas. Nah itu di atas ada batu besar satu. Disitulah di bawah batu itu adalah guanya, bukan gua sama dengan di Indonesia, enggak. Hanya ada batu satu yang besar, terus di dalamnya di bawahnya ada itu yang ditempatin baginda Rasulullah SAW di atas di bawahnya di atas. Tapi jalannya dari sini, dari pinggir. Untuk menaiki ke atas Bapak Ibu memakan waktu 2 jam kalau lebih kurang lebih, atau kalau yang sehat-sehat bisa 50 menit bisa sampai ke sana, 1,5 jam bisa sampai ke sana untuk naik ke Jabal Sur tersebut. Maka setelah keluar dari rumah Rasulullah, Bapak Ibu, setelah ditabur pukul tersebut, orang-orang kafir yang ingin masuk membunuh Rasulullah tertidur semuanya. Tertidur. Setelah bangun-bangun, setelah pas mau masuk ke dalam, bahwa kata orang kafir Rasulullah masih ada, Muhammad masih ada di dalamnya. Ternyata setelah itu Bapak Ibu masuk ke dalam rumah Rasulullah, sudah Sayyidina Ali yang ada. Mau dibunuh, ternyata yang berada di tempat kasur Rasulullah, yang ada di tempat kamar baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah Sayyidina Ali tadi. Nah setelah itu langsung arah hijrahnya bukan ke arah selatan, tapi ke arah utara motor. Karena kalau langsung Rasulullah ke arah selatan pasti ketahuan dari orang-orang kafir. Tidak berhenti di situ orang-orang kafir tersebut, masih mencari, bahkan sampai ada yang mengatakan riwayat sampai ada di atas, masuk ke atas bukit tersebut, naik ke atas tersebut. Tapi Allah menurunkan 3 mukjizat di sana, yang mana Rasulullah ketika berada di bawah bukit tersebut, ada dalam sejarah dikatakan ada sarang laba-laba, terus ada burung merpati yang berkembang di pinggir gua burung tersebut, dan juga sarang ada akar pohon yang menjalar di sekitar gua tersebut. Makanya dikira sama orang kafir Quraisy tidak ada Rasulullah berada di dalamnya. Dan ketika bersama Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar, mengajak Abu Bakar untuk berangkat ke Madinah dengan berita Allah. Di situ dengan Sayyidina Abu Bakar 3 malam berada di situ, yang dibantu oleh putra-putri Abu Bakar, membantunya juga untuk memberikan makanan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi Siti Asma dalam sejarah, dalam riwayat dikatakan lagi sedang hamil tua, membawa makanan ke atas bukit tersebut, membawa makanan setiap hari. Dan putranya yaitu Abdullah bin Abu Bakar masih usia 10 tahun juga memberikan informasi, mengata-ngata orang kafir ketika tadi beliau berkumpul bermain, seakan-akan tidak akan ada yang tahu bahwa Abdullah bin Abu Bakar ini adalah mata-mata atau disuruh menyelidiki oleh bapaknya Abu Bakar dan Sayyidina dan Rasulullah, disuruh mata-matai, disuruh mengintai apa rencana orang-orang kafir selanjutnya, dan memberikan naik setelah Siti Asma turun, baru Abdullah bin Abu Bakar turun. Setelah itu Bapak Ibu ada yang ketiga, yaitu budak Sayyidina Abu Bakar yang juga membantu dalam perjalanan dalam hijrahnya baginda
SAW menuju ke kota Madinah, mengantar menggoreng domba-dombanya, kambing-kambingnya digoreng untuk apa? Untuk diambil susunya oleh Sayyidina Abu Bakar dan para dan baginda Rasulullah di atas bukit tersebut. Setelah menjelang dua-duanya turun, Siti Asma turun, Abdullah bin Abu Bakar turun, maka bukitnya Bukhair turun dari bukit sekaligus untuk menutupi bekas kaki Siti Asma dan Abdullah bin Abu Bakar. Jadi kambing-kambingnya setelah beliau turun dari atas lewat juga terakhir menutup sambil menutupi bekas-bekas kaki dijakan putra putri Sayyidina Abu Bakar. Sebelah kanan kita ya Bapak lihat, sebelah kanan ada masjid. Ini adalah masjid orang penduduk Mekah namanya Abdurrahman Al-Ghazali. Ya, jadi ini besar Bapak Ibu, besar, cuman tidak ada pahala sama dengan di Masjidil Haram. Ini adalah Abdurrahman Al-Ghazali yang punya bank Al-Rajhi itu yang ada di Arab Saudi. Ya subhanallah, dulunya orang miskin, dulunya orang-orang penduduk biasa, dan tetapi dari segi ilmunya, bisnisnya, dan sering bersedekah, bahkan perempuannya salah satunya makan bareng. Ketika makan, suku dan pembantunya makan bareng dengan Abdurrahman Al-Ghazali tersebut. Dan ini adalah Bapak Ibu orang satu-satunya orang yang memberikan donatur terbesar kepada Masjidil Haram, anak Haram ini, Masjid Mekah dan Madinah. Letaknya berada di perbatasan Irak, sekitar Riyadh, perbatasan sana, yaitu puluhan hektar, ratusan hektar, yang mana setiap Ramadannya diberikan kepada Masjidil Haram, Masjid Mekah dan Madinah untuk diungkapkan dan diutamakan kepada Masjid Mekah dan Madinah tersebut. Makanya jangan sampai sekarang Bapak Ibu sudah harta-hartanya perhentikan. Ini adalah pemukiman baru, yang mana pemukiman tersebut adalah pemukiman daerah Awali. Ini sebelah kanan, dan di sini adalah tempat-tempat elit Bapak Ibu. Bahkan di Awali ini siapa Imam Masjidil Haram, Imam Sudas, Abdurrahman As-Sudas berada di sini rumahnya, dan juga para anggota-anggota keluarga raja berada di sebelah kanan ini, karena memang di Mekah ini adalah tempat yang paling elit berada di daerah awal ini. Makanya Bapak Ibu di sini rumah-rumahnya penduduk-penduduknya sangat mewah-mewah sekali, istiqomah. Di depan Bapak Ibu ada yang namanya Qasr Malik, artinya tempat peristirahatannya raja di sebelah kanan depan. Setelah itu Bapak Ibu, kita lanjutkan perjalanan kita, tinggalkan dulu pemirsa. Kita sekarang akan menambah kilas atau ya